Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Jemaat GKB Ebenezer Pulau Mas yang diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, kasih itu tidak egois. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tindakan, bukan perasaan. Kristus adalah contoh nyata bagi kita bahwa mengasihi itu tindakan. Ia menolong, menyembuhkan, memberi pengharapan, bahkan mati di kayu salib untuk orang yang ia kasihi. Kasih itu menuntut sesuatu dari diri kita, tidak hanya kata-kata dan perasaan. Sesungguhnya kasih itu bukan kita cari-cari atau kita ciptakan sendiri, tetapi kasih itu kita hanya meneruskan dan membagikan kasih yang kita telah terima dari Kristus. Kuasa Roh Kudus dalam Roma pasal 5 ayat 5 mengajarkan kita bagaimana cara mengasihi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang percaya harus dilakukan dengan kasih. Kasih itu murah hati dan penuh perhatian kepada orang lain. Hal ini berlaku juga dalam hal tata krama, bahwa perilaku kita dalam segala sesuatu, dalam situasi dan kondisi apapun, haruslah pantas. Kasih dimulai dari rumah tangga sendiri, bersama suami istri, anak-anak, dan tetangga kita. Itu sebabnya dalam Roma 13 ayat 13, Paulus mengatakan bahwa demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar adalah kasih. Mengapa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan? Kalau iman, yang mengetahui kita punya iman atau tidak, hanyalah kita dengan Tuhan. Iman kita dengan Tuhan tidak bisa diukur oleh orang lain, bahkan tidak mungkin juga diketahui oleh orang lain apakah kita beriman atau tidak. Pengharapan juga sama. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, orang lain juga tidak bisa melihat, orang lain juga tidak bisa mengukur, orang lain juga tidak bisa merasakannya. Tetapi kasih itu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa disaksikan oleh orang lain. Karena iman pengharapan berhubungan diri kita dengan Tuhan, tetapi kasih kita berhubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita yang mengetahui bahwa dia itu orang yang punya kasih. Itulah sebabnya mengapa kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan. Kasih adalah pertahanan terbaik kita melawan dosa. Semakin kita mengasihi Tuhan dan sesama, maka semakin kecil peluang untuk kita melakukan dosa. Obat dari Tuhan untuk dosa adalah kasih kita kepada Tuhan. Biar kiranya renungan ini memberkati kita. Dan sepanjang hari ini, mari kita hidup di dalam kasih. Ingat, kasih itu tindakan, bukan kata-kata dan perasaan. Tuhan memberkati kita. Shalom.